Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kolbina Rifka Indra Putri dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Lampung, NPM 214051033. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum kimia pembuatan larutan dari bahan cair. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Di dalam larutan terdapat yang namanya zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut adalah substansi yang hadir dalam jumlah yang kecil di dalam suatu larutan dan larut di dalam suatu zat pelarut. Sedangkan zat pelarut adalah substansi yang hadir dalam jumlah yang lebih besar dalam sebuah larutan yang melarutkan suatu zat terlarut. Komposisi zat terlarut dan zat pelarut dalam suatu larutan dinyatakan dengan konsentrasi larutan. Pada pembuatan larutan, bila larutan yang ingin dibuat berasal dari zat padat, maka kita menggunakan rumus molaritas untuk mencari gramnya. Sedangkan jika larutan yang ingin kita buat berasal dari zat cair atau larutan induk, maka kita akan menggunakan rumus pengenceran, yaitu V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Tujuan dari praktikum pembuatan larutan ini adalah mahasiswa dituntut untuk mengetahui cara pembuatan larutan, baik itu berupa pembuatan larutan dari zat padat maupun pembuatan larutan dari zat cair. Pada praktikum kali ini saya akan membuat 3 larutan dengan konsentrasi yang berbeda menggunakan bahan zat cair. Berikut adalah alat dan bahan yang harus kita persiapkan. Ada cuka, pewarna, gelas ukur, gelas, sendok, garam, dan air. Larutan yang pertama yang kita buat adalah membuat larutan garam dengan konsentrasi 5 molar sebanyak 300 ml. Berikut merupakan rumus perhitungan menggunakan rumus molaritas untuk mencari gram dari garam. Hasilnya 87,75 gram. Yang pertama kita siapkan dulu alat dan bahan. Lalu kita masukkan 87,75 gram garam ke dalam gelas. Lalu selanjutnya kita tambahkan air secukupnya untuk melarutkan garam di dalam gelas tersebut. Lalu kita aduk larutan sampai larutan garam tersebut tercampur dengan rata. Setelah larutan rata, kita masukkan ke dalam gelas ukur. Jika larutan belum mencapai 300 ml, kita terus menambahkan air melalui gelas yang pertama terlebih dahulu. Lalu kita memasukkan air tersebut ke dalam gelas ukur hingga larutan tersebut mencapai batas ukurnya yaitu 300 ml. Larutan garam dengan konsentrasi 5 molar dengan volume 300 ml sudah siap. Lalu kita tambahkan pewarna sedikit ke dalam larutan tersebut dan diaduk hingga rata. Selanjutnya kita akan membuat larutan garam dengan konsentrasi akhir 3 molar sebanyak 250 ml menggunakan pengenceran. Langkah awal yang harus kita lakukan, kita terlebih dahulu menghitung larutan NH4Cl 5 molar yang akan kita encerkan. Didapatkan dari rumus tersebut sebanyak 150 ml. Selanjutnya kita masukkan 150 ml NH4Cl tersebut ke dalam gelas ukur. Setelah itu kita tambahkan air sampai volumenya tepat di 250 ml. Larutan garam dengan konsentrasi 3 molar sebanyak 250 ml telah siap untuk kita gunakan.
Pada larutan yang akhir, warna larutannya menjadi lebih memudar. Selanjutnya kita akan membuat larutan garam dengan konsentrasi akhir 1 molar sebanyak 250 ml dari bahan cair. Berikut rumus perhitungan menggunakan rumus pengenceran untuk mencari volume awal dari larutan garam yang akan kita encerkan. Didapatkan larutan tersebut sebanyak 50 ml. Lalu kita masukkan 50 ml larutan NH4Cl induk ke dalam gelas ukur. Lalu kita tambahkan air hingga volumenya menjadi 250 ml. Selanjutnya kita akan melihat perubahan warna yang terjadi. Warna dari larutan tersebut semakin memudar. Selanjutnya kita akan membuat larutan cuka dapur dengan konsentrasi akhir 2 molar sebanyak 250 ml. Berikut rumus perhitungan yang kita gunakan. Didapatkan hasil molar yang pertama adalah 4,375 molar. Lalu kita masukkan ke dalam rumus pengenceran. Didapatkan hasilnya 114,28 ml. Berikut adalah cuka dapur yang telah kita pindahkan ke gelas. Lalu kita tambahkan pewarna terlebih dahulu. Setelah itu kita aduk hingga pewarnanya rata. Selanjutnya kita masukkan cuka dapur tersebut ke dalam gelas ukur hingga volumenya 114,28 ml. Setelah itu kita tambahkan air ke dalam gelas ukur tersebut hingga volumenya mencapai 250 ml. Larutan cuka dapur dengan konsentrasi akhir 2 molar dengan volume 250 ml telah siap untuk digunakan. Kita lihat perubahan warna yang terjadi adalah warnanya menjadi semakin memudar. Berikut adalah hasil dari larutan yang telah kita buat hari ini. Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah pengenceran adalah penambahan zat terlarut ke dalam suatu larutan, sehingga konsentrasi larutan itu semakin berkurang dengan penambahan zat pelarut yaitu air. Konsentrasi yang berkurang ditunjukkan dengan perubahan warna, yang awalnya larutan berwarna merah pekat, semakin ditambahkan air, warnanya akan semakin terang atau semakin bening. Sekian praktikum saya pada hari ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.